Selamat malam Jemaat JKI Mandat Kerajaan dimanapun Anda berada saat ini. Kami mengucapkan Happy New Year. Selamat tahun baru di tahun 2002 pada tanggal 1 Januari pada hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa tahun yang baru kita akan tetap melangkah dan mengawali hari-hari kita bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Percayalah, apapun yang terjadi di belakang kita kemarin, kita mensyukurinya bahwa rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan masa yang akan datang, jalan di depan kita yang akan kita lewati di tahun 2002. Tuhan Yesus yang baik itu, yang dulu melakukan mujizat, sekarang dan sampai nanti juga akan melakukan mujizat yang sama. Kita akan disertai oleh Tuhan. Mari kita beribadah di awal tahun ini dengan penuh sukacita. Anda yang saat ini berada di rumah bersama keluarga, nikmatilah hadirat Tuhan dan sukacita di dalam rumah Anda. Mari kita berdoa. Selamat tahun baru Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih untuk hidup di tahun 2022 ini. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan tetap sempurna di dalam hidup kami dan keluarga kami. Dalam setiap jemaat, dalam setiap orang yang saat ini mendengarkan ibadah online maupun yang saat ini mendengarkan ibadah di masa-masa yang akan datang. Siaran ini akan tetap memberkati mereka bahwa Tuhan Yesus yang baik itu selalu sama di dalam janjinya, selalu menggenapi, selalu menyembuhkan, selalu memulihkan dan memberi sukacita. Mari Tuhan Yesus, mari Roh Kudus, beracaralah di dalam ibadah ini. Sampai pada akhirnya nanti, pemulihan terjadi dalam setiap keluarga. Amin. Hatiku dengan kasih-Mu, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hati-Mu, Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu.
bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebaskan ku, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambarmu, sucikan ku. Kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hatimu Tuhan. Tulus berkenan bagimu, kami mau berkenan bagaikan emas yang murni, bentuk hati kami selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebaskan ku, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambarmu, sucikan ku. Kuduskan hatiku Tuhan. Kami mau berkenan Tuhan, kami mau berkenan bagimu. Ku mau berkenan bagimu. Kuduskanlah Tuhan, sucikan hatiku selalu, bentuk hatiku, ubah selalu bersamamu, bentuklah sesuai rencanamu, ubah hidupku seperti maumu Tuhan. Ku mau berkenan bagimu, ku mau pulihkan hatiku Tuhan. Pulihkan, sucikan hatiku Tuhan. Ku mau berkenan bagimu, ku mau berkenan untukmu, ku mau berkenan bagi rajaku, ku mau berkenan bagi Yesusku, ku mau berkenan bagimu Tuhan, berkenan bagimu rajaku, ku mau berkenan bagi Yesus, ku mau berkenan, ku mau berkenan bagimu, ku mau berkenan bagimu, ku mau berkenan bagimu. Hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Ku
sucikanku, kuduskan hatiku, Kami mau terus berkenan di hadapan-Mu, Yesus Rajaku. Kami mau hidup selalu dipulihkan setiap hari dan dibentuk setiap hari, sehingga kami boleh timbul sebagai emas yang murni di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap jemaat yang merasakan berkat dan sukacita dari Tuhan, kita sama-sama mengaminkan. Haleluya, amin. Sungguh Tuhan kita teramat megah dan sangat baik, tidak pernah habis kebaikannya dalam hidup kita. Teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yesus
hari lepas hari, anggur baru dan pengurapan yang baru dari Tuhan akan selalu tercurah dalam hidup kita. Anggur baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja
menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Yes, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kami pasti percaya di dalam Tuhan akan tetap aman. Dalam hadirat Tuhan ada jaminan keselamatan. Sampai akhir hidup kita percaya mengikut Tuhan adalah jaminan hidup yang teramat baik. Mengenalku Lebih dari siapapun, lebih dari siapapun.
syukur dari hati, ucapan syukur pada Yesus. Kami setia pada panggilan-Mu, Yesus Rajaku, Yesus Rajaku. Ku mau setia sampai akhir hidupku. Ku mau setia sampai akhir. Ku mau setia sampai akhir hidupku bersama-Mu Tuhan. Tak peduli badai hidup dan apapun merintangi, kami mau setia, kami mau setia. Kini aku percaya ada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Dan kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai Aku berserah Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia. Katakan, kini aku berserah. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ya Tuhan, itu isi hati kami Tuhan. Tetap berikan kami kekuatan menjalani tahun 2022 ini Tuhan. Sehingga kami terus bisa menyatakan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami boleh dimenangkan kembali melewati hari lepas hari di dalam setiap janji dan pembebasan dan pemulihan di dalam firman dan janji-Mu yang iya dan amin. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami dan menjadi makanan yang tidak pernah membuat kami lapar dan haus lagi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Thank you Lord. Amin. Salam, selamat sore keluarga mandat kerajaan yang dikasihi Tuhan. Oleh anugerahnya
Sore hari ini saya diberi kesempatan oleh Tuhan melalui Pastor Rudi dan Pastor Rizky untuk menyampaikan pesan kepada kita semua di tahun 2022. Dan saya percaya bahwa ketika kita masuk dalam tahun 2022, Tuhan memiliki rencana yang begitu luar biasa dan besar dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu saya ajak saudara untuk kita saat teduh sejenak, kita berdoa kepada Tuhan, meminta bahwa kebenaran firman Tuhan ini akan merestorasi setiap hidup kita masing-masing, dan setiap kita yang melihat, mendengar, dan menyaksikan apa yang saya sampaikan, itu semua akan menjadi berkat atas hidup kita. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Oleh anugerah-Mu kami boleh bersama-sama sore hari ini beribadah secara online. Kami tahu bahwa anugerah-Mu senantiasa melimpah atas hidup kami. Berbicara kepada hamba-Mu, sampaikan pesan-Mu kepada kami semua untuk kami boleh belajar, untuk kami mempersiapkan diri kami masuk di tahun 2002 dengan penyertaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Urapi setiap lidah bibir hamba-Mu, bahkan setiap umat-Mu yang menyaksikan secara online. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, mempersiapkan mezbah kehidupan untuk musim yang baru. Kelihatannya memang tidak mudah untuk kita mempersiapkan sebuah mezbah kehidupan untuk musim yang baru, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di musim yang baru itu. Tapi kita boleh belajar dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 32 sampai dengan 38. Saya akan bacakan buat saudara sekalian yang sedang ada di rumah dan menyaksikan tayangan ini. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Elia dan berkata, ya Tuhan, Tuhan Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Tuhan di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan, ya Tuhan, dan Engkaulah Tuhan, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang ada dalam parit itu habis dijilatnya. Saudara dikasih Tuhan, mezbah berasal dari kata misbaeh, yang memiliki arti tempat persembahan. Dalam perjanjian lama, korban memegang peranan yang amat penting, sebab melalui korban kepada Tuhan, Tuhan dapat secara langsung berkomunikasi dengan manusia. Secara sederhana, mezbah berarti tempat di mana kita membangun sebuah hubungan, relationship dengan Tuhan. Dan disinilah kita bertemu dengan Tuhan. Kita bisa face to face, bercakap-cakap dengan Tuhan. Jadi mezbah itu adalah sebuah tempat yang disucikan, atau bahasa lainnya dikhususkan hanya untuk Tuhan saja. Nah, kehidupan nabi-nabi dalam perjanjian lama, Nuh membangun mezbah di Kejadian pasal 20, pasal 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dan segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Kejadian pasal 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya seperti berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Kehidupan dalam nabi-nabi perjanjian lama, mereka membangun mezbah di hadapan Tuhan. Ada Abraham membangun mezbah di Kejadian pasal 12 ayat 7, pasal 13 ayat 8. Ishak membangun mezbah, Kejadian pasal 26 ayat 25. Kemudian Yakub
juga mendirikan mezbah di Kejadian pasal 33 ayat 20. Musa juga mendirikan mezbah di Kejadian pasal 17 ayat 15. Daud juga mendirikan mezbah di 2 Samuel pasal 24 ayat 25. Intinya, mezbah adalah titik pertemuan dan persekutuan antara Tuhan dan manusia, antara surga dan bumi. Dan titik pertemuan itu adalah korban, baik dari sisi Tuhan maupun dari sisi manusia. Dari sisi Tuhan, Tuhan memberikan anugerahnya. Asik sekali ini. Dari sisi manusia, manusia memberikan persembahan, penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan bangsa Israel, mezbah menjadi pusat perabotan, bahkan mezbah itu menghasilkan. Saya senang sekali ketika saya belajar tentang ini. Mezbah menghasilkan hadirat Tuhan di dalam rumah. Mezbah itu menampelak kita saat kita mulai bermain-main dengan dosa. Jadi mezbah bisa memperingatkan kita ketika kita mulai main-main dengan dosa. Jadi mezbah itu menjadi semacam point of contact. Point of contact antara kita dengan Tuhan. Mezbah juga berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan secara intens. Jadi sekarang kita dapat memahami betapa pentingnya mezbah itu dalam hidup kita. Setiap hari kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan Elohim itu adalah Tuhan yang selalu rindu ingin disembah oleh setiap umatnya. Karena Dia menciptakan saya dan saudara dengan secara spesifik. Kita ini menjadi penyembah-penyembahnya. Jadi Tuhan rindu setiap saat kita membangun sebuah mezbah di hadapan Tuhan. Nah, dari pembelajaran 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang sepenuhnya itu, seluruhnya itu, Tuhan memberikan iluminasi kepada saya tentang untuk mempersiapkan mezbah kehidupan. Yang pertama, kita harus memiliki ketaatan dan hati yang rela. Karena ketika kita tidak memiliki ketaatan, kita tidak memiliki hati yang rela, kita tidak bisa membangun sebuah mezbah untuk Tuhan. 1 Raja-Raja 18 pasal 18 ayat yang 30 berkata demikian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Nabi Elia mengatakan datanglah kepadaku, semua rakyat yang ada di sekitar itu mereka datang semua. Mereka mendekatkan diri kepada Elia, kemudian mereka bersama-sama memperbaiki mezbah yang sudah rusak. Ini berbicara tentang bangsa Israel yang waktu itu sudah terpecah ya, menjadi 2 bagian, bangsa Israel dan Yehuda. Jadi mereka terpecah belah, mereka sudah melupakan dengan mezbahnya Tuhan, bahkan mereka menyembah Baal, ada nabi-nabi Baal. Kalau saudara amati dan cermati baca di Kejadian di 1 Raja-Raja pasal yang 18 ini, saudara cermati, saudara amati, Nabi Elia diutus untuk Tuhan mengalahkan nabi-nabi Baal itu. Karena Nabi Elia berjalan bersama dengan Tuhan, dia mulai membangun basically bahwa mezbah itu sangat penting. Esensi kehidupan kita, ternyata saya belajar dari Tuhan ketika kita mulai membangun mezbah. Mezbah memberikan dupa yang harum, korban bakaran di hadapan Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Jadi ada hineni, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hineni adalah perkataan jawaban yang mengekspresikan sikap hati, menghamba dari seseorang yang dipanggil kepada pemanggilnya. Baik pemanggilnya itu manusia atau pemanggilnya itu Tuhan. Nah, Tuhan memperhitungkan sekali nih tentang hineni ini. Pertanyaannya adalah saya dan saudara apakah memiliki hati hineni di hadapan Tuhan? Untuk kita benar-benar masuk di tahun 2022, kunci yang utama adalah miliki ketaatan dan hati yang rela. Kalau kita sudah nggak punya kerelaan hati untuk datang kepada Tuhan,
untuk kita belajar taat kepada Tuhan, saya percaya mezbah tidak akan terbangun dengan luar biasa. Tapi Tuhan mau di setiap saya dan saudara adalah membangun mezbah setiap saat. Karena Tuhan sudah tetapkan bahwa kita ini adalah penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Menyembah dengan roh dan kebenaran. Itulah sebuah mezbah kehidupan kita. Untuk mempersiapkan mezbah kehidupan, yang kedua adalah miliki roh kesatuan. Susah sekali ketika kita suami istri, bahkan anak-anak dalam satu rumah tidak memiliki sebuah roh kesatuan dalam kehidupan kita. Kita tentunya tidak akan bisa membangun mezbah. Terkadang suami dan istri masih memikirkan hal-hal masa lalu. Kesalahan-kesalahan suami, kesalahan-kesalahan istri selalu diingat-ingat. Kesalahan-kesalahan anak kita selalu kita ingat-ingat. Sehingga kita tidak bisa memberikan mezbah, membangun sebuah mezbah yang bagus di hadapan Tuhan. Membangun sebuah mezbah yang benar di hadapan Tuhan. Untuk itu kita harus memiliki sebuah kesatuan roh. Kesatuan roh yaitu berpikir sepenuhnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Pusat dari kehidupan kita. Kita harus menanggalkan manusia baru. Hal-hal yang masa lalu yang membuat kita gagal, suami istri masa gagal, itu harus kita tinggalkan. Tidak mungkin kita membangun mezbah, kemudian dosa masa lalu kita masih kita ingat-ingat. Perselisihan dengan istri kita, hal yang tidak cocok dengan anak kita masih ingat-ingat. Tidak mungkin kita bisa membangun sebuah mezbah yang benar kalau itu terus kita ingat-ingat. Di tahun 2022 Tuhan mau ada kesatuan roh antara suami, antara istri, antara anak. Suami mengasihi istri benar-benar karena dia adalah pewaris kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan suami-suami. Seorang istri harus menjadi seorang pendoa, syafaat, penolong yang sepadan buat suaminya. Anak-anak harus tunduk dan hormat kepada orang tua supaya ada kesatuan roh di dalam rumah tangga itu, sehingga mezbah bisa diberikan, dipersembahkan kepada Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara sekalian yang menyaksikan tayangan ini, saya percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Memang susah untuk membangun sebuah mezbah, memang susah untuk membangun sebuah kesatuan roh. Tapi yang Tuhan mau, kita harus membangun sebuah kesatuan roh yang utuh. Komunitas di mana kita diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun sebuah komunitas dan bersama-sama di bawah sebuah naungan mandat kerajaan, kita harus mulai memiliki sebuah kesatuan roh. Seluruh keluarga mandat kerajaan harus bersama-sama sepikir, setujuan, yaitu memiliki kesatuan roh di hadapan Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 31 sampai dengan 32 berkata demikian. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Berbicara tentang 12 batu itu adalah gambaran beberapa suku yang ada di Israel itu, 12 suku. Dan Tuhan berbicara melalui iluminasi kepada saya tentang 12 batu di zaman kasih anugerah ini adalah siapapun saudara, apapun yang menjadi perbedaan kita, suku kita, bahasa kita, gaya hidup kita, style kita, cara berbicara kita, mungkin berbeda dengan yang lainnya. Tapi Tuhan mau perbedaan itu dijadikan satu. Dibangun menjadi sebuah mezbah, tempat menaruh sebuah korban bakaran. Kemudian ketika korban itu dibakar, Tuhan mencium bau aroma yang sangat memuaskan hati Tuhan. Dan Nabi Tuhan menyambar, hidup kita dipulihkan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi mulai kita melihat sisi positif dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Menolak pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran negatif tentang siapa orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Tuhan mau setiap perbedaan itu dijadikan satu untuk tempat sebuah mezbah, menaruh korban bakaran. Perbedaan bukan berarti membuat kita bertentangan, tetapi perbedaan itu membuat kita semakin kuat. Karena percayalah bahwa
Di dalam perbedaan ada Kristus yang tinggal dan bersemayam dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara yang kekasih, dalam Efesus pasal 1 ayat 14, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Efesus pasal 1 ayat 1-14 berkata demikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Catat baik-baik ini, kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Tuhan dan Bapa dari semua, Tuhan yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ayat 8, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ayat 9, bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Tuhan, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi saya lanjutkan di ayat 15 sampai dengan 16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua baginya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara yang kasih Tuhan, kesatuan roh itu sangat penting dalam tubuh Kristus. Untuk kita bisa membangun sebuah mezbah, kita harus mau tidak mau kita harus memiliki kesatuan roh. Tidak mungkin dong kita akan membangun sebuah mezbah tapi kita tidak memiliki kesatuan dalam roh. Gereja merupakan kumpulan dari manusia yang memiliki karakter dan nilai-nilai yang berbeda, di mana perbedaan tersebut dapat memicu terjadi konflik. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman firman Tuhan yang benar, khususnya mengenai kesatuan gereja, sehingga dapat mencegah munculnya konflik. Ada 3 kesimpulan ketika saya belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, kesatuan yang dimaksud dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 16 adalah kesatuan roh, di mana setiap orang percaya terhubung bersama sebagai bagian dari gereja yang esa, karena Roh Kudus yang mengerjakannya. Kemudian, dimulai dari mana ini? Dimulai dari keluarga inti, yaitu suami, istri, anak-anak. Kemudian mengalir, berlanjut ke komunitas yang ada di sekitar kita, di gereja kita. Kita tidak bisa memulai kesatuan roh dari luar. Kesatuan roh itu diciptakan dari dalam dulu, dari keluarga inti. Antara suami dan istri dan anak-anak harus memiliki kebersamaan, kesepakatan untuk memiliki kesatuan roh. Poin yang kedua, kesatuan dibangun atas 2 hal yang paradok, yaitu kesamaan dan keberagaman. Kesamaan menjadi titik tolak terwujudnya kesatuan, sedangkan keberagaman khususnya dalam hal karunia menjadi perlengkapan dan komponen yang saling mengisi dalam membangun sebuah kesatuan. Poin yang ketiga, menurut Jürgen Moltmann, seorang teolog dari Jerman, dia berkata begini, gereja sebagai persekutuan persahabatan yang terbuka. Jadi komunitas, keluarga ketika kita memiliki kesatuan roh
Kita adalah orang-orang yang transparan, terbuka satu dengan yang lainnya. Kita terbuka, kita saling bisa menerima, saling bisa mengampuni, saling bisa berjalan bersama-sama menuju kesempurnaan bersama dengan Kristus. Kalau kesatuan roh ini mulai kita bangun, tentunya kita bisa membangun sebuah mezbah yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Gereja itu bukan melihat masa lalu, tapi gereja melihat masa depan. Masa lalu sudah sirna. Di tahun 2022 kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi percayalah, penyertaan, pengiringan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan saya dan saudara ketika kita mulai membangun sebuah mezbah di hadapan Tuhan. Bangun sebuah mezbah di dalam keluargamu untuk kita benar-benar menghadirkan Tuhan, karena ketika mezbah itu dibangun, saya yakin dan percaya ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, hadirnya Tuhan akan nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Ada amin. Poin yang ketiga, untuk mempersiapkan mezbah kehidupan, poin yang ketiga adalah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Sangat luar biasa sekali. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Seringkali kita ini manusia. Kadang-kadang saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, tanpa sadar kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Padahal kemuliaan itu hanya untuk Tuhan saja. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36 berkata demikian. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Tuhan Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang, bahwa Engkaulah Tuhan di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Jadi yang Tuhan mau, seluruh aspek kehidupan kita ketika kita kerjakan, semua hanya diperuntukkan hanya untuk Tuhan saja. Apapun yang kita lakukan, ketika kita mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali, Tuhan mau semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Mazmur pasal 115 ayat 1 berkata demikian. "Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu." Tuhan mau untuk membangun sebuah mezbah, kita butuh sebuah kemuliaan itu ditujukan hanya pada Tuhan. Kita nggak boleh mencuri kemuliaan Tuhan, karena Tuhan rindu namanya dipermuliakan atas kehidupan saya dan saudara. Bahkan Kolose pasal 3 ayat 23 berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, ayat ini tidak asing lagi. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua sudah mungkin hafal dengan ayat ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sudahkah kita melakukan apapun yang kita kerjakan ini berfokus dan bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan? Kalau kita belum melakukan itu, mari di tahun 2022 kita semua persiapkan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, tujuannya hanya satu. Hanya untuk kemuliaan Yesus Kristus Tuhan saja, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai sentral dalam kehidupan saya dan saudara. Dia adalah Tuhan yang secara otomatis menjadi Tuhan atas pribadi hidup saya dan saudara. Dia Tuhan yang harus diutamakan dalam segala hal. Dia mau semua yang kita kerjakan, seluruh aspek kehidupan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, rumah tangga kita, hubungan kita dengan suami istri, hubungan kita dengan anak-anak, hubungan kita dengan teman-teman komunitas ini bertujuan hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Kalau itu bisa kita kerjakan, saya percaya kita bisa membangun sebuah mezbah di hadapan Tuhan. Poin yang terakhir adalah pesannya untuk tahun 2022 adalah api Tuhan membakar dan turunlah hujan. Di 1 Raja-Raja pasal 18 ini menceritakan 3,5 tahun mengalami kekeringan,
waktu itu. Bayangkan tidak ada hujan, 3,5 tahun kekeringan. Tapi ketika seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari poin 1, 2, dan 3 kita lakukan dengan benar, Tuhan akan lakukan hal yang luar biasa. Api Tuhan membakar dan turunlah hujan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara sekalian, 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 38 berkata, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Kayu, api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Wow. Ada gambar yang sangat saya suka. Jadi korban bakaran itu berbicara tentang bisa juga hal-hal ego kita, kedagingan kita dibuang, diganti hal-hal yang baik, kemudian dipersembahkan kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Raja di atas segala raja. Supaya apa? Supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tahun 2022 itu penuh dengan misteri. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi percayalah, ketika kita mulai membangun dan memprioritaskan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita mulai membangun sebuah mezbah di hadapan Tuhan, Tuhan akan membakar habis korban bakaran yang kita persembahkan di hadapan Tuhan. Dan kemudian Tuhan akan mencurahkan hujan yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Berbicara tentang kesiapan hati bagi setiap kita ketika Tuhan mulai membakar korban, mulai menilik korban persembahan kita di atas mezbah. Ini berbicara tentang kesiapan hati bagi setiap kita. Di saat hidup kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, kita mengalami mujizat-mujizat yang dari Tuhan. Bahkan hubungan kita dengan sesama dipulihkan oleh Tuhan. Masihkah kita tetap konsisten dan tetap setia membangun mezbah yang terbaik untuk Tuhan? Membangun mezbah Tuhan bukan hanya di saat kondisi kita dipulihkan, tetapi membangun mezbah bagi Tuhan itu juga di saat-saat kita dalam lembah kekelaman. Kita tetap harus konsisten membangun mezbah bagi Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 39 berkata demikian, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Tuhan, Tuhan, dialah Tuhan. 1 Raja-Raja 18:45 juga berkata, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik ke kereta lalu pergi ke Yisrael. Bayangkan 3,5 tahun tidak ada hujan, tapi ketika mezbah korban bakaran dipersembahkan dengan benar, dengan hati yang tulus, hati yang benar-benar mengasihi Tuhan, Tuhan lakukan mujizat pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita menginginkan pelangi muncul di dalam kehidupan kita, kita harus menerima hujan. Saya dan saudara harus mempersiapkan ketika hujan turun di musim 2022. Kita tidak tahu, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, percayalah, persiapkanlah dengan sungguh-sungguh, seolah-olah hujan itu besok turun dan kita menikmati berkat-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu. Berikan persembahan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mezbah itu berbicara tentang persembahan yang the best, yang paling baik, yang paling spesial diberikan kepada Tuhan. Pertanyaannya, apa yang ada dalam kehidupan saya dan saudara yang terbaik? Itu yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Saya percaya tahun 2022 kita semua akan beroleh anugerah. Kita akan semua beroleh kasih, mujizat dan penyertaan pengiringan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan saya dan saudara. Pesan Tuhan untuk tahun 2022, persiapkan mezbah secara pribadi, secara keluarga, secara komunitas, dalam seluruh aspek kehidupanmu. Maka Tuhan akan menurunkan hujan, bahkan Tuhan akan membakar semua persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan, dan baunya itu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pesan-Mu pada sore hari ini. Kami percaya di tahun 2022
Kami tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kami meyakini bahwa kuasa-Mu, penyertaan-Mu itu ya dan amin dalam hidup kami. Tuhan, buat setiap kami untuk memiliki hati yang rela, hati yang taat untuk memberikan persembahan, membangun sebuah mezbah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tahun 2022 Engkau memberikan anugerah-Mu kepada setiap kami. Dan biarlah kami boleh belajar Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Hidup kami diubahkan. Kami memiliki komitmen di tahun 2022 untuk membangun sebuah mezbah dalam seluruh aspek kehidupan kami. Bersyukur buat anugerah-Mu, berkati seluruh umat-Mu yang menyaksikan dan mendengarkan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur biarlah berkat Abraham, Ishak dan Israel tercurah di dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih buat semuanya. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan kita semua. Saya mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2022 dengan berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.